Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Mungkin kalian penasaran sama cerita-cerita saya yang belum pernah kalian dengar langsung dari saya, yang mungkin sebagian hanya kalian baca di buku-buku yang saya tulis atau dari cerita-cerita yang saya ceritain di jurnal Risa. Nah, di sini tempatnya. Jadi saya bakal cerita terus soal perjalanan hidup saya di dunia perhuntuan atau perhantuan, dan salah satu yang paling berkesan atau mungkin paling kalian ingat dari cerita saya adalah tentang Peter CS dan bagaimana saya berteman dengan mereka. Mungkin di episode-episode sebelumnya saya udah pernah bercerita bahwa ya saya berteman dengan 5 anak ini, 5 hantu Belanda yang notabene bukan lagi manusia tentu saja. Mereka bernama Peter, Hans, Hendrik, Jansen, dan William. Banyak di antara kalian yang selalu DM saya, selalu mention saya kalau kalian tuh pengen banget seperti saya, bisa berteman dengan baik dengan hantu-hantu yang juga menurut kalian baik. Padahal belum tentu yang kalian kenal selama ini tuh melalui cerita-cerita saya itu baik, nggak sebaik itu lebih tepatnya, karena untuk melalui proses sampai saat ini seperti sekarang juga saya harus melewati banyak sekali tahun-tahun yang mengerikan di dalam hidup saya. Mungkin awalnya memang saya berteman dengan mereka, saya kemana-mana bareng mereka, saya juga melewati hari-hari saya bersama mereka, bahkan mereka ikut saya ke sekolah, mereka juga menemani saya jalan-jalan ke mall. Mereka juga membantu saya mencontek hasil ulangan teman-teman saya. Tapi di luar itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sangat merugikan. Untuk saya yang waktu itu masih kecil banget kan. Jadi ketika saya akhirnya tahu kalau mereka ini bukan manusia, awalnya saya ketakutan sih. Saya lebih takut karena ya memang di warning sama keluarga saya gitu, kalau berteman dengan hantu itu bukan hal yang baik, bahkan bisa membuat kamu jadi lupa diri gitu. Cuman pada saat itu kan saya masih kecil dan saya belum paham banget lupa diri apa ya gitu, apa yang bisa membahayakan dari 5 anak lucu ini. Dan saya selalu berpikir gak mungkin deh mereka akan mencelakai saya gitu. Kalau yang lainnya mungkin iya gitu, tapi kalau 5 anak ini kayaknya nggak mungkin, karena buat saya Peter itu sangat baik, dia sangat terlihat menyayangi saya. Sorry, saya ekspresif banget barusan, menggambarkan, membayangkan, mendeskripsikan tentang Peter. Terus ada Jansen, ya ampun, dia hanya anak umur 5 menjelang 6 tahun yang polos banget, dia bahkan takut gelap, dia takut hujan, dia takut suara petir gitu, yang saya pikir mana mungkin mereka mau mencelakai saya. Anak seperti Jansen gitu nggak kebayang. Hans, Hendrik, mereka memang jahil, tapi saya tahu mereka menyayangi saya. Mereka selalu ingat hari ulang tahun saya. Mereka juga selalu mengingatkan saya kalau ada hal-hal yang akan terjadi terhadap saya gitu. Misalkan, Risa, kamu jangan lewat sini karena di sana ada wanita jelek gitu, atau kuntilanak gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat mereka selalu berkesan buat saya. Apalagi William itu menurut saya yang terbaik di antara yang lain, karena dia mau mendengarkan cerita-cerita saya, keluhan saya, kesedihan saya. Saya bahkan bisa menangis di depan William gitu. Jadi benar-benar gak ada satupun hal yang buat saya mereka berbahaya untuk saya. Sampai akhirnya kejadian ini terjadi. Jadi waktu itu udah gak kecil-kecil banget sih umur saya. Saya waktu itu menjelang 13 tahun. Seperti saya ketahui, Peter umurnya 13 tahun, tapi dia agak pendek. Sorry, takut dia dengar. Dia agak pendek, jadi dia tidak terlihat seperti anak 13 tahun. Tapi dia bilang sama saya gini, Risa, umurmu akan menginjak 13 tahun.
kamu akan menjadi tua, lebih tua dari kami. Dan kamu tahu, ketika seorang manusia menua, dia tidak akan lagi bahagia. Kami sering melihat manusia yang bertumbuh dewasa dan dia selalu menangis, dia selalu marah, dia terlihat tidak bahagia. Kau mau seperti itu, Risa? Waktu itu saya bilang, tidak, saya tidak mau seperti itu. Kalau kamu tidak mau seperti itu, kamu harus ikut bersama kami. Maksud kamu, Peter, apa? Yang lainnya diam. Yang lainnya hanya memperhatikan saya dan Peter berbicara. Iya, kamu harus mati agar kamu bisa selama-lamanya bersama kami. Saya diam saat itu. Mati ya? Ya, kalau kamu mati, kamu tidak akan menua, kamu akan selalu bermain bersama kami, kamu akan bahagia, kamu tidak akan merasa sedih, kamu tidak perlu kehilangan kami karena kami akan ada selalu di sekeliling kamu. Bagaimana caranya? Saya tanya seperti itu. Lalu Hans dan Hendrik menimpali. Mereka bilang, kami tahu caranya karena kami sering melihat orang yang mati. Ya, aku juga sering lihat orang mati, tapi caranya apa? Aku kan sehat, aku tidak sakit. Jawab saya seperti itu. Ada cara lain katanya. Apa yang harus aku lakukan? Jadi guys, setelah pembicaraan hari itu, akhirnya mereka kasih tahu saya beberapa cara. Ini please jangan dicontoh ya, karena ini bukan hal yang baik. Apalagi dilakukan anak kecil seperti saya. Mungkin kalau saat ini umur 13 tahun itu tinggi gitu ya, udah jatuh cinta atau apa. Tapi pada saat tahun-tahun kelahiran saya, anak 13 tahun itu kecil gitu. Masih ya belum ada deh gitu cinta-cintaan, cinta monyet atau apa. 13 tahun tuh ya anak-anak aja gitu. Dan saya juga masih diperlakukan seperti anak kecil pada saat itu. Waktu itu berarti 12 tahun menjelang 13. Jadi mereka kasih tahu saya beberapa cara. Cara yang pertama adalah memakan obat-obatan warung. Waktu itu saya ingat banget ada sebuah merek obat sakit kepala. Isinya per stripnya itu adalah 10 tablet. Pada saat itu mereka meminta saya untuk minum tablet-tablet itu sekaligus. Itu kejadiannya malam-malam di kamar saya. Saya minum obat itu dan mereka bilang, tidurlah Risa dan ketika bangun kau akan bersama kami, katanya gitu. Saya juga bingung kenapa mereka tahu cara-cara seperti itu. Karena ternyata setelah saya tanyakan, ya mereka memang pernah melihat beberapa orang yang let's say bunuh diri dengan cara itu gitu dan berhasil. Tapi yang terjadi sama saya keesokan paginya, saya bangun seger banget, tidak terjadi apa-apa. Jadi efek dari obat itu, obat yang saya minum 10 tablet itu hanyalah membuat saya ngantuk dan tidur lelap tanpa bermimpi apapun. Saya masih bangun pagi itu. Gagal kan? Tapi mereka tidak patah semangat, begitu pula saya. Akhirnya dicobalah cara kedua. Cara kedua adalah mereka nyuruh saya buat beli cutter. Itu kita bareng-bareng ke sebuah toko buku yang cukup terkenal. Jalan kaki dari rumah ke sana cuma buat beli cutter doang. Itu udah pasti baru kan cutternya, karena saya juga ya beli baru, bayar sendiri. Saya coba di toko bukunya juga berjalan dengan lancar. Tapi ketika saya hendak melakukan hal itu, tiba-tiba cutternya macet, gak bisa gerak. Itu kayak cutter yang karatan aja gitu, yang gak bisa saya buka sama sekali. Dan lagi-lagi gagal percobaan yang kedua, yang bikin kita semua langsung diam. Tapi mereka nggak putus asa dan mereka tetap bersemangat. Masih ada cara lain kok Risa, katanya gitu. Cara ketiga adalah loncat dari angkot. Saya ingat banget itu angkotnya Ring Bandung Dago, karena lewat komplek rumah saya kan.
yang terkenal angkot itu memang ngebut-ngebut banget. Dan saya naik angkot itu suatu pagi, terus tiba-tiba di sebuah belokan angkotnya lagi ngebut banget, tiba-tiba saya disuruh loncat sama mereka dan saya nurut aja. Begitu saya mau loncat, tiba-tiba ada sebuah tangan dari dalam angkot yang narik tas gendong saya yang saya pakai saat itu, karena saya masih pakai seragam sekolah kan. Ditariklah tas saya, terus tiba-tiba tangan itu narik ke tubuhnya terus meluk saya. Ternyata begitu saya lihat itu seorang ibu paruh baya, dan dia meluk saya kenceng banget sambil nangis. Dia bilang, "Neng, kenapa Neng? Kenapa mau loncat?" gitu. Karena dia kayaknya merhatiin gerak-gerik saya gitu. Dibilang jatuh enggak, ya emang sengaja mau loncat gitu. Dan ibu itu meluk saya terus bilang, "Neng, jangan melakukan yang hal enggak-enggak," katanya gitu. "Hidup Neng masih panjang." Itu pakai bahasa Sunda ya. Dan pada saat dia berkata-kata seperti itu, tiba-tiba saya nangis banget. Dan tiba-tiba saja kayak kesadaran saya muncul dan saya bilang, belum saatnya saya mati mungkin ya. Ya, dari situ mulai sadar, oke. Mungkin saya harus melanjutkan hidup saya. Saat itu saya nangis juga di pelukan ibu-ibu itu sampai akhirnya angkotnya berhenti dan saya dianterin pulang ke rumah. Tapi dia menghargai saya dengan tidak bilang sama orang rumah. Tapi pada saat itu saya langsung lari ke kamar, saya nangis, dan 5 anak itu mengikuti saya. 5 anak-anak itu mengikuti saya. Di situ saya baru ingat, ketika keluarga saya bilang tidak baik berteman dengan hantu. Ada hal yang akan membuat atau membahayakan saya. Asalnya mungkin bukan dari anak-anak itu yang jahat atau gimana, tapi di balik kebaikan mereka menginginkan sesuatu yang abadi bersama saya. Dan hari itu saya membuat sebuah keputusan. Keputusannya apa? Kalian harus bersabar dan dengerin terus podcast Risa Saraswati di episode selanjutnya. Gantung ya? Rasain.